Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bagaimana kabar semuanya? Saya percaya kita dalam berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan kita. Haleluya. Kita pernah mendengar kata subscriber dan juga YouTuber. Dan biasanya subscriber itu berhubungan dengan YouTuber. Dan arti dari kata subscriber adalah pelanggan. Diambil dari kata subscribe, yaitu langganan. Sedangkan YouTuber adalah seorang yang membuat satu konten video kemudian diupload sehingga akan banyak pemirsa di situ. Dan hari ini kita sedang melihat YouTube dan tentunya nanti di bawah ini ada kata subscribe. Jadi jika Bapak Ibu Saudara menekan tombol merah subscribe, maka Bapak Ibu Saudara akan menjadi pelanggan untuk bisa mendengarkan renungan ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sedikit belajar tentang kata subscribe. Ya, kata subscribe memiliki arti sekali lagi langganan, sedangkan subscriber adalah pelanggan. Banyak situs web yang menyediakan subscribe yang memungkinkan pelanggan bisa berlangganan buletin atau blog terkait produk atau layanan atau siaran pers dan informasi apapun. Dan di dalam kata subscribe sendiri ada 9 arti menurut Kamus Bahasa Inggris terjemahan Indonesia. Ya, termasuk dalam kelas kata kerja yang memiliki arti berlangganan, menandatangani, menyetujui, menyumbang, mengabonemenkan, menganut atau berabonemen, kemudian menganuti, kemudian yang terakhir berjanji akan membayar. Jadi itu arti kata subscribe. Yang menjadi informasi selanjutnya adalah jika seorang YouTuber memiliki 1000 subscriber atau 1000 pelanggan, maka dia akan mendapatkan penghasilan antara 700.000 sampai 10 juta. Ya, namun pada faktanya mereka hanya mendapatkan 2.800.000 tiap bulannya jika memiliki 1000 pelanggan atau 1000 subscriber. Itu menurut YouTube Analytics. Jadi itu hanya informasi saja Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah jika pada zaman Yesus sudah ada internet dan YouTube, tentunya ini akan lebih cepat lagi ya, dan akan banyak subscribernya, pengikutnya. Tetapi Bapak Saudaraku, tanpa ada YouTube saja sampai hari ini pengikut Kristus akan pasti bertambah banyak. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kenapa saya katakan itu kehendak Tuhan? Karena memang Dia, Yesus, harus dikenal oleh semua manusia. Ya, saya akan sampaikan beberapa alasan di antara banyak alasan mengapa saudara dan saya harus mengenal Yesus. Alasan yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes 14 ayat 6 dan 7 mengatakan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas kata ini diucapkan oleh Yesus. Alasan yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang, bahkan pengajar, guru, bahkan nabi pun yang berani berkata demikian. Jadi alasan pertama kenapa kita harus mengenal dan percaya kepada Yesus, karena Dia adalah jalan. I am the way, the truth and life. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak bisa dipungkiri ya, jika media sosial sampai hari ini terus memberitakan tentang Yesus Kristus. Dia adalah jalan, cara untuk manusia memperoleh kebenaran, cara untuk manusia memperoleh kehidupan. Ini alasan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga kita harus memiliki keyakinan bahwa kita tidak hanya sekedar sebagai pelanggan firman Tuhan, tapi kita harus memiliki satu keyakinan bahwa apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, itu harus kita pegang. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayat yang ke-7 mengatakan, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Ini diungkapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Jika kamu ingin melihat Tuhan yang benar, lihatlah aku. Ya,
satu hal yang tidak ditutup-tutupi lagi pada waktu itu. Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Bapa-Ku berbicara tentang Allah Tritunggal, Bapa yang berkuasa. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Karena manusialah yang dituju, manusialah yang menjadi poin utama untuk diselamatkan. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka dia menjadi manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Dan hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuhan sanggup menjadi apapun. Tetapi kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya manusia itu sadar bahwa dia yang menciptakan manusia sungguh sangat mengasihi manusia ciptaannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini alasan yang pertama mengapa seluruh manusia harus mengenal Tuhan Yesus. Karena Yesus mengasihi kita. Luar biasa. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita harus mengenal Yesus? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal. Manusia mencari sesuatu yang kekal. Kenapa sesuatu yang kekal? Karena manusia sadar di dunia ini tidak ada yang abadi. Dan manusia merindukan sesuatu yang abadi. Dan barang siapa yang mengenal Yesus, maka dia akan beroleh sesuatu yang abadi itu, yaitu hidup yang kekal itu. Jelas dikatakan inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak orang yang mencari sesuatu yang kekal, namun banyak mereka yang tersesat karena mereka menurut pengertian mereka sendiri, sehingga mereka binasa oleh karena pikiran mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri. Tuhan yang menciptakan kita, Dia tidak hanya sekedar memberikan atau menjadikan manusia begitu saja, namun Dia juga punya rencana yang indah supaya ciptaannya itu bisa memuliakan namanya. Jadi manusia diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jika manusia itu salah pun, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa bertobat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi sebenarnya untuk memperoleh sesuatu yang kekal itu simple. Ya, Yesus mengajarkan supaya kita percaya kepadanya dan ikutilah teladannya dan perintah-perintahnya. Memang menjadi orang yang taat itu tidak mudah, karena kita seringkali hidup dengan keinginan kita sendiri. Tapi justru itulah Tuhan datang ke muka bumi untuk memberikan contoh teladan bagaimana hidup manusia yang taat kepada penciptanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena pada dasarnya kita ini orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Seberapa banyak kebaikan kita dibandingkan dengan kehidupan ketaatan kita. Yesus, Dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itu bukti daripada kasih-Nya kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus yakin bahwa banyak alasan untuk mengatakan bahwa Yesus harus diberitakan sampai seluruh bumi ini tahu. Ya, mari saya ajak kita semua umat Tuhan di akhir zaman ini kita semakin bergairah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Manusia membutuhkan keselamatan, tidak hanya selama di bumi saja, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita selamat dari pandemi, selamat dari kecelakaan, selamat dari bencana apapun dan lain sebagainya. Ya, tidak hanya selamat dari hal-hal itu saja, tetapi yang dibutuhkan manusia adalah keselamatan yang kekal, yaitu keselamatan yang tidak ada akhirnya.
Dan ini yang dicari oleh semua manusia. Ya, jika hari ini kita masih diberi nafas dan kesehatan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Kita masih bisa menikmati hidup ini, bisa melihat satu kebahagiaan di lingkungan di sekitar kita. Ya, itu anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita yakini bahwa Yesus adalah alasan untuk kita bisa ada sampai hari ini. Saya tidak berbicara tentang agama, karena Yesus tidak pernah membawa agama, tapi Yesus membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar kehidupan kekal. Yesus juga tidak pernah memaksakan siapapun, tapi dia tidak pernah salah memilih seseorang atau manusia untuk dia bisa menerima keselamatan. Memang Tuhan tidak pernah memaksakan kepada manusia, kecuali dia memiliki kehendak pribadinya untuk dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi berbahagialah kita jika hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Sama seperti Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini adalah tokoh yang luar biasa. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia menjadi pengikut Kristus. Dia yang orang hebat. Dulunya dia menjadi orang yang taat beragama. Dia mendalami tentang kebenaran-kebenaran beragama. Dikatakan dia seorang Yahudi asli, keturunan orang Ibrani, disunat pada hari yang ke-8. Dia tidak bercacat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan, dibaharui, dia semakin disempurnakan, yaitu pengenalan akan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus jauh lebih mulia dibandingkan apapun. Sehingga dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dulu apa yang dianggapnya satu hal yang luar biasa, ya, ketika dia mengenal Yesus, segala sesuatunya menjadi sampah. Dan pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai pengikut Kristus tidak hanya sebagai subscriber saja, pelanggan firman Kristus saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Amin. Ya, pelaku yang berani bertindak atas diri kita sendiri, menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti Yesus. Bukankah Tuhan mengajar demikian? Mari kita bergairah dalam hal ini. Sehingga Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari kita raih hidup yang kekal. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 mengatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, perintah Tuhan menjadi tidak berat. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, apa yang bisa mengalahkan dunia? Iman percaya kita kepada Tuhan. Perintah Tuhan tidak berat ketika kita melakukannya dengan taat dan setia. Yesus melakukan ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Secara manusia berat. Kita memang bukan Yesus, tetapi setidaknya kita menjadi pengikut Kristus yang tidak hanya sekedar tahu berita tentang Kristus, tapi kita juga hidup di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita menjadi performer, bukan sebagai subscriber saja,
tapi kita menjadi pelaku firman yang beroleh janji, yaitu janji Tuhan untuk beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang terus hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang. Bila di akhir zaman ini, dalam segala pergumulan hidup kami, Engkau terus menyertai kami. Dijauhkanlah kami dari segala yang jahat, dilepaskan dari setiap pencobaan, sakit, penyakit, kecelakaan, musibah dan bencana. Kuasa gelap, orang-orang fasik kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati kami sepanjang hari ini, keluarga kami, lingkungan kami, kota di mana kami berada. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini. Biarlah mereka memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Biarlah mereka tunduk dalam otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berita tentang Yesus Kristus disampaikan sampai seluruh makhluk mendengar kabar sukacita ini. Dan hamba-Mu percaya itulah bukti dari kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.